Baik, selamat datang kembali di channel YouTube Deon Sana ya, channel yang menginformasikan tentang dunia investasi, kripto dan sebagainya. Nah, baik, kita akan melanjutkan seri kita yang kemarin tentang bagaimana cara maupun tutorial buat para investor trader pemula yang saat ini mungkin baru terjun ke dunia kripto. Nah, yang pertama, video yang saya buat ini adalah video informasi dan edukasi saja, bukan sekedar informasi atau edukasi, itu lebih kepada pengalaman ya, yang pernah saya alami ketika saya terjun ke dunia kripto. Jadi sekali lagi bukan saran investasi, disclaimer on ya, semua kerugian keuntungan ditanggung pribadi dan semua itu tanggung jawab kalian sebagai investor dan trader yang mencoba terjun ke dunia ini, yaitu di cryptocurrency. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana cara memilih koin atau token kripto untuk para pemula ini, biar kalian ya memang sih potensi sangkutnya ada, tetapi setidaknya ya uang kalian itu nanti bisa kembali atau ya setidaknya sama dengan modal. Nah, kita akan melihat keadaan market kripto kita sebentar. Nah, di sini kita melihat sudah sangat ya, terlihat sekali pasar kita sedang koreksi ataupun ya bukan di dump ya. Kalau secara ranking ya masih Bitcoin itu tadi sempat naik ke 361-an, akhirnya turun lagi. Ya banyak part-part yang bermunculan ya, berita-berita tentang Amerika, SEC dan sebagainya yang membuat tentang regulasi kripto ini menjadi berita yang bisa menurunkan harga-harga kripto ini sehingga membuat investor trader itu panik menjual aset kriptonya. Ya, semua market kripto turun, Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Cardano, Dogecoin, Matic dan sebagainya turun. Ya, tapi inilah namanya dunia kripto, ya sama saham pun juga ada naik dan turunnya. Tapi kita tidak akan membahas itu ya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah bagaimana kita memilih koin dan token dari sekitar 20 ribuan, 22 kripto yang ada di dunia dengan memiliki 552 exchange ya. Dan peredaran volume perdagangannya ada di 700 triliunan. Wow, guys. Nah, saya akan membagikan beberapa tips buat kalian yang saat ini mungkin baru terjun ke dunia kripto. Bagaimana cara kita memilih koin atau token kripto untuk para pemula? Sekali lagi bukan saran investasi, ini hanya informasi dan edukasi saja. Nah, memilih koin atau token kripto yang tepat dapat menjadi tugas menantang karena pasar kripto ini ya bisa dikatakan sangat volatile. Ya, high risk high return lah, boleh dikatakan sangat dinamis. Dia tidak ada batas atas batas bawahnya. Jadi harga bisa naik sangat tinggi sekali dan bisa turun sangat tinggi sekali. Nah, jadi kalau kalian salah memilih koin token yang hanya terpengaruh oleh ya influencer kripto atau pengaruh pada yang mempromoin kripto, nah itu nanti kalian berpotensi bisa hancur ke depannya gitu ya. Ya, walaupun memang dari koin-koin nanti saran investasi ini apakah berguna atau tidak ya tergantung kalian lagi yang menjalannya. Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan ya ketika kita memilih koin atau token kripto. Nah, faktor pertama itu apakah kita masuk ke dunia kripto itu hanya untuk melakukan jual beli atau menjadi trader ataupun menjadi tujuan investasi ya. Jadi perlu dipertimbangkan apa tujuan investasi kita di kripto ini. Apakah mau jangka pendek, swing trader atau jangka panjang? Dan apakah Anda mencari keuntungan atau hanya ingin diversifikasi portofolio? Nah, ketika kita turun ke dunia kripto, apakah kita ingin investasi jangka panjang atau jangka pendek, guys? Nah, misalnya investasi jangka panjang itu bisa kita misalnya nih ya, jadi jangan langsung ikuti Bitcoin misalnya. Bitcoin kan kita sudah tahu kegunaannya apa, use case-nya apa, teknologinya apa, dan komunitasnya apa. Nah, itu menjadi pertimbangan kita. Nah, tujuan investasi ini apakah kalian ingin dapat modalnya sesaat atau jangka panjang? Misalnya kemarin kita sempat gembar-gembor dengan koin micin. Nah, koin micin itu bisa naiknya gilaan, ratusan persen dalam satu hari. Tapi akhirnya juga turun ratusan persen bahkan ribuan persen juga dalam satu hari. Itu berbahaya. Nah, jadi spekulasi seperti itu perlu kalian hindari. Jadi tentukan tujuan investasi kita. Misalnya investasinya saya misalkan tunggu harga Doge itu 10.000. Nah, itu baru saya jual. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang pertama ya cara kita memilih koin yang pertama. Yang kedua, kita harus memperhatikan kapitalisasi pasar dari koin atau token tersebut. Nah,
Ya tentu ketika di saham itu kapitalisasi pasar yang paling besar atau saham yang paling besar asetnya itu adalah BBCA misalnya dengan 1000 triliun. Nah, di kripto juga seperti itu guys. Jadi peringkat koin itu didasarkan oleh kapitalisasi pasarnya. Misalkan Bitcoin kita lihat tadi ada sekitar 6 ribuan triliun, Ethereum ada 3 ribuan triliun. Nah, yang lainnya juga bisa kalian perhatikan nih, periksa kapitalisasi pasar koin atau token yang ingin Anda beli ya. Karena ini bisa menggambarkan ya tentang popularitas tentang koin tersebut ya. Bagaimanapun kripto ini tergantung pada komunitasnya yang berbicara ya. Komunitasnya sedikit, maka yang pegang koin juga sedikit gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini kalian juga harus melihat siapa sih pengembang yang ada di balik koin atau token tersebut. Misalnya memang Bitcoin itu kita anonim saja pengembangnya, tetapi kalau untuk Ethereum ada Vitalik Buterin, lalu ada si Cardano, Charles Hoskinson misalnya, lalu dan sebagainya. Nah itu kita kalian lihat dulu latar belakang dan reputasi dari tim pengembangnya. Apakah mereka telah mencapai tonggak penting dalam pengembangan koin atau token mereka, dan mereka itu bertanggung jawab tidak sama komunitasnya. Misalkan ini saya beri contoh BNB gitu. BNB itu kan katanya koinnya Binance. Nah, si koinnya Binance itu CZ itu kan sangat bertanggung jawab sekali ya dengan BNB ya. Mereka berapa kali diserang, akhirnya mereka balikan lagi kepercayaan publik. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang ketiga itu harus perhatikan tim pengembangnya. Jangan sampai kalian salah memilih koin tersebut. Yang keempat, kita cepat saja, teknologi. Nah, ketika kalian memilih koin, kalian harus periksa teknologi yang digunakan oleh koin atau token tersebut. Nah, apakah teknologi tersebut bisa unik dan inovatif atau tidak, dan kegunaannya di masa depan itu apakah berfungsi. Misalnya kita saat ini kan masih ramai berbicara tentang AI ya. Dalam bahasa Indonesia AI ya, katanya artificial intelligence. Nah itu kan ada koin-koin yang juga sedang hype ya. Kemarin sempat naik tinggi-tinggi. Nah gitu kita akan lihat dalam beberapa tahun ke depan itu apakah berguna atau tidak, atau hanya hype sebentar saja gitu karena banyak yang membicarakan atau tidak. Lalu ada juga koin untuk DeFi, misalnya teknologi keuangan dan sebagainya. Nah, itu kita harus periksa teknologinya. Itu yang keempat guys. Yang kelima, nah, yang kelima ini kita berbicara komunitas ya. Dalam kripto itu ada namanya komunitas. Di Twitter itu banyak sekali, baik komunitas Doge, komunitas XRP, Shiba, Cardano, Bitcoin, Ethereum, banyak sekali. Jadi kalian itu harus bergabung di komunitas koin yang kalian pilih atau token yang kalian pilih. Tinjau apakah ada komunitas yang kuat yang terlibat di sekitar koin tersebut atau token tersebut, serta apakah ada dukungan dari industri atau pemain besar di pasar. Nah ini juga sangat berpengaruh guys dengan kenaikan harga koin atau token kalian. Misalnya Shiba Inu itu ada Shiba Army gitu ya. Lalu ada namanya kemarin Terra Luna Classic ya, melawan Terra Luna baru gitu, New Terra Luna. Nah itu kalian harus perhatikan. Itu yang kelima dari komunitasnya. Terus apakah ada pemain besar di situ? Misalkan ya Ethereum itu ada Vitalik Buterin, lalu kemudian Doge itu ada Elon Musk ya. Tapi sekali lagi ini bukan saran investasi ya, itu sebagai contoh saja. Baik, cara memilih koin yang keenam, token yang keenam itu untuk pemula adalah volatilitasnya. Jadi periksa kembali volatilitas harga atau token koin, serta apakah mereka cenderung stabil atau naik turun dengan cepat ya. Nah, ini juga berkaitan dengan apakah koin tersebut mudah dimainkan bandar, misalnya seperti itu, atau adakah cukong-cukongnya. Nah itu biasanya terjadi pada token-token murah, token-token yang kapitalisasi pasarnya murah gitu. Kemudian peredaran supply-nya juga banyak gitu. Nah itu biasanya dimainkan stable ya. Walaupun memang ada stable coinnya, tetapi perlu lihat volatilitasnya. Misalkan kemarin kita sempat Bitcoin lihat di harga 200 juta, sekarang naik ke 300 juta. Ya kita tidak tahu apakah tahun ini atau tahun depan kembali kepada titik tertingginya, yaitu di 900 juta. Nah kita lihat saja guys. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Nah guys, jadi yang ketujuh ini kita lihat penyebaran. Ini penyebaran itu berkaitan dengan supply si koin atau token tersebut. Biasanya semakin banyak koin ya, seperti saham, semakin banyak saham atau semakin banyak koin atau token itu ketika dibeli pun ya koinnya masih banyak sekali dari
peredaran supply yang dijual atau dilempar ke pasar itu juga akan mempengaruhi harganya. Makanya ya, dari komunitas salah satu token meme kita yaitu Shiba Army itu sedang gempar-gembornya pembakaran karena supply-nya kelebihan atau terlalu banyak sehingga membuat harganya turun. Ada juga kasusnya Terra Luna Classic yang kemarin tiba-tiba supply-nya bertambah sehingga membuat harganya sampai di bawah Rp1 guys. Bayangkan Terra Luna itu 1 jutaan per koin waktu itu sampai turun di bawah Rp1 kalau tidak salah saya. Hingga banyak exchange kemarin tuh yang mendelisting atau menghapus koin tersebut dari exchange mereka. Hanya Binance sendiri walaupun dengan pasangan mata uang dari BUSD-nya. Sehingga kemarin banyak yang katanya ya membeli 500.000 cuan bisa sampai puluhan juta. Nah, itu juga penyebaran atau supply itu berpengaruh kepada token atau koin. Jadi kalian cari token yang peredaran supply-nya di masyarakat itu sudah berkurang atau sisa sedikit, biasanya akan naik terus ya. Karena ketika supply-nya habis atau dibakar, ya jadi ya tidak ada lagi peredarannya di dunia gitu, seperti itu ya. Nah, itu dia beberapa tip dari saya untuk para investor pemula di dunia kripto. Jangan sampai kalian salah pilih koin atau token. Nah, namun penting untuk diingat bahwa pasar kripto ini sangat dinamis dan perubahan harga yang tajam dan cepat dapat terjadi. Jadi naik turunnya itu sangat kuat sekali. Jangan sampai kalian gunakan uang panas kalian atau uang yang kira-kiranya akan kalian pakai untuk investasi di sini ya. Jadi oleh karena itu selalu lakukan riset yang cermat sebelum membeli koin atau token kripto. Jadi riset yang cermat, riset lagi pribadi, jangan kalian ikut-ikut kata saya. Dan pastikan bahwa Anda memahami risiko dan potensi keuntungan yang terkait dengan investasi tersebut ya guys, itu guys ya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Buat yang suka silahkan like, yang tidak suka silahkan dislike, dan jika ingin membantu silahkan subscribe, like dan komen di video saya, dan bagikan ke teman-teman kamu yang ingin belajar tentang dunia kripto, aset, masa depan. See you next video, jangan lupa salam cuan.